Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, kita dari kelompok 2 akan membahas tentang desain permakultur tanah pekarangan di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Baik, untuk landowner-nya sendiri, yaitu ada Pak Sumaji dengan usia 74 tahun, untuk tingkat pendidikannya SD, untuk pekerjaan utama yaitu penjahit sepatu dan sendal. Untuk pekerjaan tambahan yaitu berkebun. Untuk jumlah tanggungan keluarga yaitu satu atau istrinya. Untuk nomor HP-nya 087758497088. Lokasi Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Untuk tujuan pemanfaatan lahan yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebagai hobi dan kesenangan. Untuk kondisi saat ini, yaitu ditanamin serai, singkong, pisang, pepaya, talas, dan cabai. Terdapat beberapa ekor ayam juga. Harapan kedepannya yaitu menjadi lahan ekonomi bagi keluarga Pak Sumaji. Untuk daftar komoditas yang ingin ditanam yaitu fokus menanam pisang dan fokus dalam mengembangkan ternak ayamnya. Kita bisa lihat dari gambar berikut ini yaitu ada layout existing atau layout real dari rumah Pak Sumaji atau perkarangan dari Pak Sumaji. Itu kita bisa lihat di situ ada rumahnya dan ada beberapa tanaman-tanaman yang belum tertata dengan rapi. Amburadul, acak-acakan. Di situ ada serai juga, ada pepaya, ada pisang, maupun cabai-cabean di situ, tetapi tidak terkontrol dengan baik, sehingga meloncat-loncat antara tanaman pisang ada di sebelah atas, tanaman pisang ada di sebelah bawah. Jadi pemanfaatan lahannya itu tidak bisa bagi gitu. Selanjutnya pada set analisis ada pola mikro, ada 7. Yang pertama itu matahari, di mana intensitas penyinaran matahari sangat cukup karena memiliki lahan yang terbuka. Yang kedua, angin, di mana arah angin dominan dari utara menuju ke arah selatan. Yang ketiga, air, pekarangan memiliki sumur untuk mengairi lahan yang ada di sekitar. Yang keempat, vegetasi. Itu ada beberapa. Yang pertama itu pekarangan memiliki tanaman tahunan seperti pohon jati dan juga mangga. Yang kedua, pekarangan memiliki tanaman semusim seperti singkong, serai, talas, cabai, dan juga pepaya. Yang ketiga, pekarangan memiliki tanaman yang tidak mengenal musim, yaitu pisang. Kemudian untuk yang keempat, yaitu tanah. Pekarangan memiliki tanah timbunan yang kurang subur, namun masih dapat ditanami dan juga tanaman dapat tumbuh. Yang kelima, yaitu bentuk lahan. Pekarangan memiliki kontur yang berbatu. Yang keenam, aspek. Pekarangan menghadap ke utara sehingga mendapat sinar matahari yang cukup. Untuk pada pola makro itu ada 4. Yang pertama ada iklim, di mana pekarangan termasuk dalam wilayah lahan kering, tidak terdapat sungai irigasi, dan juga pekarangan berada di daerah beriklim tropis. Yang kedua, topografi, di mana pekarangan berada di dataran rendah. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Ada 2, yang pertama tersedia jaringan listrik dan air untuk irigasi. Yang kedua yaitu dekat dengan jalan raya utama sehingga memiliki akses yang baik. Yang terakhir yaitu aktivitas manusia, di mana pekarangan berada di daerah pemukiman penduduk yang cukup padat dan juga dekat dengan rumah sakit. Selanjutnya fungsional analisis. Akses, jalan keluar dan masuk lurus atau tidak landai namun tidak rata dan berlubang. Bisa dilihat foto yang kita lampirkan. Selanjutnya untuk struktur existing, terdapat rumah lahan pekarangan yang ditanami berbagai tanaman, kandang, ayam, dan bengkel. Selanjutnya untuk utilitas dan layanan terdapat akses sumur dan listrik. Untuk penggunaan lahan sekitar ada pemukiman, pekarangan, rumah sakit, tidak ada industri. Untuk peraturan dan pembatasannya tidak ada. Untuk potensi integrasinya ada sumur. Untuk kebutuhan penggunanya ada kedepannya ingin menjadikan pekarangan sebagai lahan ekonomi dengan fokus menanam tanaman pisang dan pengembangan ternak ayam. Untuk selanjutnya yaitu gambar rekomendasi layout desain lahan, di mana sebelumnya layout desain lahan dari tanah pekarangan ini tuh sangat berantakan dan juga tidak tertata dengan baik. Jadi di sini kami memberikan rekomendasi terkait layout desain lahan yang terbagi ke dalam 4 zona, yaitu zona yang pertama, zona tempat tinggal di mana pemilik akan tinggal di tempat tersebut. Kemudian zona kedua
yaitu peternakan ayam, di mana pemilik ingin ke depannya itu mengembangkan ternak ayam yang dimiliki. Kemudian zona ketiga yaitu zona perkebunan pisang, di mana pemilik juga ingin mengembangkan perkebunan pisang karena bisa memiliki keuntungan yang banyak dan juga proses tanam yang cukup mudah. Kemudian di zona keempat ada tanaman tahunan karena tanah menghadap ke arah utara dan juga angin dari utara ke selatan, sehingga tanaman tahunan ini cukup untuk menghalang angin yang berasal dari utara ke selatan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemilik lahan maupun bagi teman-teman yang mendengarkan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.